Anak-anakku senang menjumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pandemi corona melanda Indonesia, tetapi saya berharap kalian tetap sehat dan semangat belajar dari rumah. Saya ucapkan selamat pada kalian yang sudah duduk di kelas 11 SMA Negeri 1 Rote Barat Laut. Biarlah di jenjang ini kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Anak-anakku, sebelum kita mengetahui dan memahami apa itu hak asasi manusia, sebaiknya kita mempelajari 3 hal berikut. Yang pertama, orang dilarang untuk menghilangkan nyawa orang lain ataupun nyawanya sendiri sekalipun. Apabila seseorang menghilangkan nyawa orang lain, maka akan dipidana penjara. Yang kedua, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah oleh bangsa lain. Kita ingat penjajahan mula-mula di mana Mesir menjajah Israel, dan Israel berupaya dengan sekuat tenaga mereka untuk keluar dari penjajahan. Itu membuktikan bahwa tidak ada satu negara pun yang rela dijajah. Yang ketiga, fakta yang ketiga, bahwa tidak ada seorang pun yang ingin hidup sengsara. Fakta yang ketiga ini membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang ingin hidup sengsara dan ia akan selalu keluar dari kesengsaraan yang dialaminya. Nah, anak-anakku, dapatkah kalian memahami 3 fakta tersebut? Jika kalian menyimaknya dengan seksama, maka kalian akan mendapatkan 3 hal, bahwa setiap manusia ingin hidup, ingin memiliki kebebasan, dan ingin bahagia. 3 hal itu merupakan hal yang dasar bagi setiap manusia. Jika tidak ada 3 hal itu, maka dianggap manusia tidak menjadi manusia yang seutuhnya. Sesuatu yang mendasar dalam pengertian lain disebut dengan hak asasi. Jika demikian, dapat kita artikan hak asasi manusia secara sederhana bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar menurut kodratnya sebagai manusia. Di manakah peraturan yang memberikan jaminan akan hak asasi manusia? Pasal tersebut mengartikan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jan Matterson, seorang komisi hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengartikan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri seorang, dan tanpa hak itu, manusia tidak dapat menjadi manusia seutuhnya. Maka, hakikat dari hak asasi manusia mengandung 2 makna. Yang pertama, bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah ketika seseorang lahir ke dunia. Ini berarti hak asasi manusia bersifat pribadi yang tidak dapat dibagi ataupun diambil oleh orang lain, sekalipun orang tua ataupun keluarga terdekat kita tidak dapat mengambil hak asasi kita. Yang kedua, hak asasi manusia adalah alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Anak-anakku, tanpa hak asasi manusia, kita sebagai manusia tidak dapat hidup secara seutuhnya seperti seorang manusia yang memiliki harkat dan martabat sebagai pemberian Tuhan kepada makhluk yang paling sempurna. Mari kita lanjutkan dengan ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, bersifat hakiki, yang berarti hak asasi manusia sudah dimiliki oleh setiap umat manusia sejak ia lahir.
Yang kedua, bersifat universal. Bersifat universal artinya semua manusia memiliki hak asasi manusia tanpa memandang status, gender, ataupun perbedaan suku bangsa. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Dalam artian bahwa hak asasi manusia tidak boleh direnggut oleh siapapun atau diberikan kepada orang lain. Yang keempat, hak asasi manusia tidak dapat dibagi. Bahwa semua manusia mendapatkan 5 paket lengkap hak asasi manusia. Yang pertama, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Kelima hak itu akan diberikan kepada setiap manusia dan tidak dapat dibagi kepada orang lain karena manusia diberikan paket sempurna 5 hal itu. Selain hak asasi manusia yang diberikan Tuhan sebagai anugerah kepada manusia, kita juga mempunyai kewajiban. Kewajiban seperti membersihkan rumah, menyapu halaman, membersihkan kamar, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Dan di dalam lingkungan sekolah, kalian juga melakukan kewajiban membersihkan kelas. Kalian juga mempunyai kewajiban datang jam 7 pagi. Kalian mempunyai kewajiban mengerjakan tugas. Semua itu merupakan contoh kewajiban yang harus kalian lakukan dengan penuh tanggung jawab. Maka dari itu, secara sederhana kita dapat mengartikan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa kewajiban adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Nah, anak-anakku, hak dan kewajiban merupakan hubungan kausalitas di mana satu hal akan memunculkan hal yang lain atau disebut dengan hubungan sebab akibat. Apabila seseorang menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, maka dia akan mendapatkan haknya berupa gaji dan penghargaan-penghargaan lainnya. Contoh real, apabila seorang siswa mengerjakan tugasnya dengan baik, rajin ke sekolah, datang sekolah tepat waktu, maka ia akan menerima haknya, yaitu penilaian yang super. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Karena bagaimanapun, suatu kewajiban akan memunculkan hak dan sebaliknya, hak akan didahului oleh kewajiban. Misalnya, setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan pekerjaan yang layak, akan tetapi tidak diterimanya dari negara. Jika hal ini terjadi secara berkepanjangan, maka tidak ada kesetaraan antara hak dan kewajiban yang menimbulkan kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Anak-anakku, Pancasila merupakan ideologi yang menghargai akan harkat dan martabat manusia. Pancasila juga menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Jika dikategorikan, Pancasila dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Contoh dari nilai dasar adalah sila-sila Pancasila, dimulai dari sila yang pertama hingga sila yang kelima. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah contoh dari nilai dasar. Kita lanjutkan yang kedua, yakni contoh dari nilai instrumental. Nilai instrumental terdapat di dalam peraturan-peraturan yang dibuat seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan pemerintah, keputusan presiden. Semua ini merupakan contoh dari nilai instrumental. Kita lanjutkan dengan contoh nilai praksis.
Nilai praksis adalah penerapan atau implementasi atau praktik dari nilai dasar yang turun ke nilai instrumental dan kemudian turun menjadi implementasi atau praktis yang disebut dengan nilai praksis. Contohnya, ketuhanan yang Maha Esa merupakan contoh nilai dasar, nilai instrumental dalam pasal 29 ayat 1, di mana kita diberikan keleluasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dari itu dapat kita ambil contoh nilai praksis, yaitu saling menghargai antar umat beragama. Saya akan menghargai kamu sebagai pemeluk agama Islam atau Katolik, karena Pancasila menghargai akan perbedaan beragama. Anak-anakku, yang perlu kalian ingat bahwa hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Contoh real dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kamu membeli motor baru, akan tetapi bukan seenaknya kamu setiap harinya membuat keributan di jalan raya, karena orang lain pun berhak mendapatkan kenyamanan dan bebas dari kebisingan. Nah, itulah yang disebut dengan hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Walaupun motor itu adalah milik kamu, tetapi kamu juga harus menghargai akan kenyamanan dan keamanan orang lain. Itu berarti antara hak dan kewajiban berjalan seimbang. Saya akan jelaskan tentang nilai instrumental yang sering kita temui dalam kehidupan kita. Equality before the law. Anak-anak, equality before the law artinya setiap manusia, setiap warga negara sama di depan hukum dan pemerintahan. Jadi, yang perlu kalian ketahui bahwa kamu dan saya ataupun siapa saja yang mempunyai pangkatnya lebih tinggi akan disamakan dalam hukum dan pemerintahan. Tidak ada bedanya karena pangkat ataupun karena pekerjaan, tetapi semuanya sama di depan hukum. Contoh lain dari nilai instrumental yang sering kalian temui dalam lingkungan sekolah, yakni pasal 28E ayatnya yang ketiga yang berbunyi bahwa setiap warga negara diberikan kesempatan untuk berserikat dan berkumpul. Ini berarti bahwa kalian boleh mengemukakan pendapat di depan umum. Jadi anak-anakku, kalian diberikan kesempatan untuk berserikat dan berkumpul. Bisa kalian membangun organisasi dengan izin, dan kemudian kalian juga bisa mengemukakan pendapat di depan umum. Contohnya yang dilakukan oleh para buruh setiap hari buruh tanggal 1 Mei, mereka turun ke jalanan untuk menuntut hak mereka, upah mereka dinaikkan. Itu merupakan contoh real dari kebebasan berserikat dan berkumpul. Anak-anakku, itulah materi yang harus kita pelajari pada pertemuan pertama dan kedua. Saya berharap dengan video pembelajaran ini kalian bisa terbantu untuk belajar dari rumah. Setelah kalian menyimak dengan seksama video ini, silakan kalian ambilkan kertas berisi soal-soal yang sudah saya bagikan dan kerjakan. Setelah kalian mengerjakan soal-soal yang saya berikan, kalian akan mengumpulkannya di hari Jumat. Tetap semangat, sehat, dan keep strong. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.